Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi di video ini adalah sebuah dokumentasi kegiatan-kegiatan yang aku lakukan, penemuan-penemuan yang aku terapkan untuk kehidupan sehari-hari. Ya, jadi aku itu sekarang punya 2 buku perjuangan. Ya. Ada buku perjuangan 2.0 sama buku perjuangan 1.0 sama 2.0. Jadi bedanya 1.0 itu adalah buku yang bebas, isinya itu tidak terstruktur. Jadi itu buku bawaan, buku yang aku terus bawa kemanapun aku pergi, misalnya ke masjid, ke pasar, kemanapun. Jadi itu kayak pegangan gitu. Jadi nanti ketika kalau ada ide baru, ada inspirasi baru, itu aku nulis di buku 1.0-nya. Nah, kemudian terus buku 2.0-nya itu buat apa? Nah, buku 2.0 itu untuk kegiatan-kegiatan yang terstruktur. Hal-hal, ide-ide yang ada di buku 1.0 itu difilter ke buku 2.0. Ya, nanti kita akan kasih lihat ya. Nah, kurang lebih video-video kedepannya itu akan seperti ini ya. Dan jujur ini hanya untuk sebagai saksi aja, dan tidak ada sama sekali untuk mencari viewers dan subscribers, karena itu juga banyak saingan lah untuk kalian, dan ini juga tidak terlalu bermanfaat mungkinnya untuk teman-teman, karena itu hanya sebuah proses dan eksperimen kecil yang aku lakukan ke tubuh aku gitu ya. Dan sekarang seperti yang kalian lihat, dari badannya aku sekarang sudah lumayan berisi badannya gitu ya. Dapat ya, pokoknya sempit banget ya kamarnya. Jadi gini, intinya dulu aku kurus banget, sekarang agak berisi tuh. Ototku juga udah lumayan besar gitu. Nah, itu salah satu eksperimen yang aku lakukan ke tubuhku juga, dari makanan, kemudian skincare ya. Itu skincare yang kulit kita itu butuhkan itu sebenarnya apa gitu, dan juga makanan-makanan untuk tubuh kita itu mereka tuh sukanya apa gitu. Karena selama ini yang kurasakan itu, aku tuh cuman kasih makanan untuk apa yang lidahku suka, bukan untuk badanku suka gitu. Jadi aku balik sekarang, setidak nikmat apapun di lidah, cuman saya eksperimen buat badanku itu suka sama makanan yang aku makan. Nah, kurang lebih gitu ya. Oke. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke catatan-catatan yang aku mau sharing. Jadi nanti kalau ada hal yang baru, aku akan langsung buat video, dan hanya untuk dokumentasi dan jadi jejak digital, supaya nanti mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ketika aku punya keluarga ya, semoga ketika aku bahkan punya cucu, misalnya ada anak, itu kan lumayan menyenangkan melihat
perjuangan ya, perjuangan dari sekarang gitu. Jadi nggak ada ruginya menurutku. Bahkan ini jadi pengingat bahwa aku tuh lagi berproses ya. Jadi kalau ada yang ngejudge-nya kurang bagus atau dia mengejek kita belum sukses ya, karena aku lagi berproses ya. Jadi jejak digital jadi pegangan juga bahwa kita itu sedang berproses. Jadi agak tidak peduli untuk perkataan orang kalau kita mungkin sekarang belum lulus ya, skripsinya nggak jadi ya. Sekarang pun proposal skripsiku nggak mulai dan semoga dengan program yang aku buat ini, dokumentasi, aku bisa semangat lagi untuk mengerjakan proposal skripsinya dan lulus juga semoga secepatnya ya. Oke, sekarang kita akan bagikan ada di atas sini. Ini di bawah ya. Nah, maaf ya kalau suaranya tuh kecil karena jujur aku masih mandi. Oke, di sini ada 2 buku ya. Ini ada 2 buku. Yang ini buku pertama atau buku 2.0 1.0 nya kita namakan buku perjuangan. Buku perjuangan. Nah, jadi ini buku perjuangan, tadi kita udah kasih kenal ya. Buku perjuangan 1.0. Ini di openingnya, buku perjuangan 1.0. Nah, tadi fungsinya udah kita kasih tahu ya. Ini random banget isinya. Ini ada podcastnya Timothy kemarin ya. Kita tulis insight pelajaran-pelajaran yang di podcastnya itu kayak apa yang terlintas itu langsung ditulis di sini. Jadi tidak beraturan dia. Banyak banget ya. Kayak banyak lah. Pokoknya di sini amburadul, tidak tersusun gitu. Ini baru aku cuman buat 2 aja. Kemudian buku yang kedua ini buku perjuangan juga judulnya buku perjuangan 2.0. Nah, ini buat apa? Ini buat hal-hal yang terstruktur. Contohnya ini itu aku nulis program harian untuk olahraga. Di sini misalnya kan ada tulisannya ya, Bismillah, rutin olahraga harian setiap sore. Jadi setiap sore itu aku komitmen untuk olahraga. Pemanasan atau perenggangan 5 menit. Kemudian push up 50 kali. Itu dia non-stop ya. Jadi push up 50 kali tanpa istirahat gitu. Kemudian squat jump 50 kali, sit up 50 kali, angkat dumbbell lengan kiri dan kanan 50 kali. Ini untuk lengan ya, untuk di sini. Jadi aku punya lengan kecil gitu. Sedangkan di sini dia agak besar. Nggak tahu ini bagus atau enggak, cuman aku ngelihatnya agak kurang bagus. Jadi aku angkat 50 kali lengan kiri kanan pakai dumbbell 1,5 kilo. Jadi begini kan kayak gini tuh sehat gitu. Soalnya karena kan dumbbell aku beli ya, jadi nanti ya gini sehat gitu. Nah,
Nah itu 50 kali. Kemudian angkat barbel itu 50 kali. Barbelnya beratnya sekitar berapa itu? Ya ini ya, kalau lihat barbelnya itu di sini ya, di bawahnya itu mungkin 10 kilo ya. Itu aku angkat sekitar 50 kali dan nggak boleh istirahat, harus kuat gitu. Dan di sini ada tanggalnya. Di sini tanggal, kalau merah itu berarti aku miss ya. Dan di sini alhamdulillah dari tanggal 12, 13, 14, 15, 16, sekarang tanggal 17, dan semoga nanti sore berjalan dengan lancar lagi gitu ya. Bismillah. Nah ini kemudian berikutnya itu ada, ini sharing ya, apa namanya, ini sekalian perkenalan dan saya sharing apa isi buku Perjuangan 2.0. Bahkan nanti di sini ada yang sensitif ya. Sebenarnya aku malu untuk bagikan, tapi semoga dikit yang nonton ya. Astagfirullah. Oke. Oke, ini makanan ya. Di sini, nah ini pola makan yang aku pakai ya. Oke, aku jelasin dulu. Saya jelaskan ya. Ini demi masa depan. Oke, di sini kalian lihat yang bulatan ini ya. Di sini ada bulatan. Nah, untuk yang hijau, jadi di satu ini piring ya. Ini bulatnya piring. Jadi aku bagi 3. Setengahnya itu harus isinya itu serat. Apa itu serat? Serat itu seperti sayur, tomat, dan teman-temannya. Nah, yang termasuk serat itu harus setengah piring. Kemudian di sini 1/4-nya itu protein. Ya, protein kalian tahu sendiri seperti telur, ikan, ayam, daging, dan teman-temannya ya. Kemudian di sini 1/4 sisanya itu karbohidrat. Nah, ini karbohidrat menurutku penting banget ya, karena aku itu olahraga beban dan juga lumayan suka lari, apalagi beban tuh tiap hari aku latih ya. Jadi karbo ini istilahnya itu seperti tadi aku nonton podcastnya siapa namanya, Ruby, itu dijelaskan di podcastnya itu karbo ini seperti protein sparring. Nah, maksudnya apa? Nah, karbohidrat itu kalau fungsinya di tubuh sebagai energi ya. Misalnya kalau kita itu tidak mengkonsumsi karbo ketika kita mau olahraga beban, maka yang akan energi yang akan diambil itu protein. Nah, sehingga protein yang seharusnya untuk memulihkan otot yang rusak itu tidak ada karena habis untuk energi angkat beban. Nah, fungsi karbo itu menjadi pembakaran ketika angkat beban, sehingga sisa protein itu untuk memulihkan ototnya. Nah, gitu penjelasannya, kurang lebih gitu kayaknya. Nah, jadi yang teman-teman yang anti karbo kayaknya harus dengarkan podcast itu ya. Oke, ini untuk makanan, dan di sini ada di listnya ya. Di sini dari tanggal 13, alhamdulillah di sini contoh semua pagi, siang, malam. 14 paginya miss ya, karena nggak tahu aku kayaknya makan aneh-aneh gitu. Siang, malam, alhamdulillah. Tanggal 15 juga lengkap. Tanggal 16 kemarin juga miss 1 ya, siang ya, karena aku beli snack banyak banget, jadi aku kasih silang aja.
Kemudian sekarang tanggal 17, kita di sini hari Kamis, jadi ada puasa Kamis ya. Nah, ini saya usahakan untuk rutin puasa Senin dan Kamisnya. Kemudian dan selanjutnya gitu dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke setelahnya ya. Nah, di sini sebenarnya aku malu untuk bagiin ya. Ini agak usah dibagiin ya. Karena ini aib ternyata, soalnya ini aib ya. Ini aib, apa intinya sesuatu kekuranganku yang apa ya, yang terus aku perangi dari dulu ya, dan susah untuk berhenti. Jadi aku buat list kapan aku apa terjatuh, dan kalau aku terjatuh itu aku apa namanya, contohnya aku tutup ya, nih contoh misalnya aku jatuh ya, ini aku jatuh, dia warna merah. Kalau hijau itu berarti hari itu aku lulus dari musuh terbesarku gitu ya. Nah, ini juga ini yang paling mengganggu hidup aku ya. Nah, dan di bawahnya nih penting kayaknya apa namanya, penyemangat ketika aku mau ke situ. Karena kita tuh sering dengar perkataan orang yang bilang, ngapain taubat kalau nanti ngulangin kesalahan lagi gitu. Jadi aku buat sebuah apa namanya, sebuah statement yang bisa mengcounter gitu ya. Ini aku telaah dari hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa yang Rasulullah itu apa namanya, menganalogikan sholat 5 waktu itu seperti mandi 5 kali sehari. Nah, jadi aku ambil kesimpulan, walaupun nggak sama ya, tapi mirip-mirip gitu. Kalau orang bilang ngapain tobat kalau nanti ngulangin lagi, kan percuma gitu. Ya kita bisa counter lagi, itu mirip dengan ngapain kalian mandi kalau nanti kotor lagi. Nah itu kan ya juga ya gitu. Jadi tobat itu tiap hari ternyata kalau kita analogi ke situ ya. Jadi walaupun aku terjatuh, walaupun masih bermaksiat atau melanggar ya, aku akan tobat terus gitu. Habis melanggar tobat, aku apa baksa, aku suruh baca Quran dan sebagainya, dan menyesal gitu. Kalau terjatuh lagi ya nggak usah, aku nggak mau dengerin lagi orang-orang yang mengatakan seperti itu ya. Semoga ini. Oke, lanjut di sini. Eksperimen selanjutnya ini udah aku tulis juga. Bismillah. Bacaannya itu, fokuslah pada 3 kemenangan harian agar pikiran kita tidak terlalu berat dan terjadikan burnout yang parah. Maksudnya itu kadang kita itu kebanyakan to-do list yang kita tulis ya, bisa jam segini ngapain itu. Nah, itu buat otak kita stres, kok banyak banget gitu. Jadi aku fokusin 3 aja, 3 kemenangan besar untuk hari ini. Jadi aku fokusin 3 misi untuk hari ini. Jadi nggak terlalu berat di pikiranku. Jadi hari ini aku cuman kerjain 3 misi aja. Nah, gitu. Jadi di sini contohnya tanggal 13 misiku mengurus PPL. Kemarin PPL ya, harus urus, langsung pergi dan diurus. Kemudian pergi ke pondok, kemudian carikan kos Ismi itu adik saya kemarin carikan kos, cuman kosnya full, tapi aku udah menyelesaikan misi itu dan selesai gitu, sisanya terserah dan seterusnya. Kemudian lembar selanjutnya hanya sebenarnya ini dadakan aja, cuman nih aku buat kalender ya, kalender di buku. Di situ ada tugas-tugas ya, apa namanya, seperti tugas bulanan lah ya. Nanti kalau ada acara yang penting aku tinggal lingkarin merah. Nah, situ tulis bahwa di situ ada kegiatan. Ini juga sama. Nah, sini
lingkar-lingkarnya ada kegiatan batas-batas. Ini juga tanggal 13 nanti Agustus itu batas pendaftaran proposal skripsi. Ini aku nggak tahu apakah aku bisa selesai skripsinya atau terjerumus lagi, tidak inskripsi. Ini terakhir ya, untuk sesi berproses hari ini. Nah, ini terakhir. Ini namanya evaluasi diri. #evaluasi diri. Nah, sini ya. Kelihatan. #evaluasi diri pagi. Jadi ada dua waktu untuk aku mengevaluasi diri, pagi hari sama sebelum tidur. Itu aku wajibin diriku untuk menulis evaluasi diriku hari itu. Misalnya di pagi itu tadi aku nulis ya minimal aku tulis 1 lembar sini ya, nih. 1 lembar aku nulis apapun gitu, evaluasi atau bayangan hayal-hayalan jelas gitu. Dan untuk malamnya kalau pagi itu tadi ya untuk hayalan, impi-impian, dan keluhan aku tuh kok gini sih, tulis dan mungkin motivasi yang tiba-tiba muncul untuk menguatkan untuk menguatkan diriku yang kadang lemah gitu, dari segi jiwa. Dan untuk malam itulah ya. Dan untuk malamnya itu untuk evaluasi harian. Jadi apa yang aku lakukan hari itu aku tulis, kesalahan apa aja, kemudian besok perbaikinya gimana gitu. Ya minimal 1 lembar itu aku udah tulis. Jadi itu aja. Jadi lembar selanjutnya tuh di buku ini kosong. Itu aja mungkin dokumentasi hari ini. Ingat, aku akan terus mengupdate ya hal-hal yang baru. Dan ingat, ini pasti akan banyak perbaikan karena ini masih eksperimen. Dan itu langsung aku eksperimen ke tubuh ya, mau dari segi makanan. Tadi udah kita sharing makanan yang sehat ya, tapi nggak tahu itu benar atau enggak gitu. Dan olahraga juga, dan itu juga nggak tahu aku itu benar atau enggak gitu. Tapi aku eksperimen bagaimana tubuhku apakah dia sehat atau apakah dia akan rusak, kita tidak akan tahu. Terus nanti nanya, coba eksperimen makanan yang gak enak gitu, yang tidak sehat. Ya aku gak mau dong ya. Dan sekarang itu bahaya juga, nanti kalau aku mati gimana. Aku belum untuk saat ini aku belum berkeluarga, jadi sayang. Jadi kita eksperimen itu yang aku pelajari dan ada datanya bahwa ini tuh benar dan efeknya gini buat tubuh, ya aku coba dan syukur-syukur ada manfaatnya. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, itu takdir gitu ya. Jadi kita udah berusaha untuk jadi lebih baik setiap hari ya. Setiap hari itu harus hal baru gitu. Nah contohnya tadi pagi ini aku nonton podcastnya Rudy Alexander, siapa namanya, Rudy lah ya, enggak Rudy ya. Itu kedatangan tamunya siapa itu, pokoknya science sport gitu dia. Jadi yang saya bilang itu membicarakan tentang karbohidrat, itu dinamakan dengan protein sparring, energi sparring atau protein sparring. Jadi itu tuh itu tuh penting gitu, karena nanti ketika kita olahraga, ketika kita angkat beban,
itu yang akan karbo itu yang akan berfungsi untuk bensin atau energi ketika kita angkat beban. Dan protein yang masih utuh di tubuh kita itu untuk memulihkan otot-otot yang rusak. Nah, kalau kita tidak mengkonsumsi karbo ketika kita mau olahraga angkat beban, olahraga apapun, nah itu akan sayang proteinnya ya. Karena protein itu yang akan dijadikan energi supaya kita bisa bergerak angkat beban, itu kan sayang ya. Nah gitu mungkin, nah ini juga, nah itulah kurang lebih gitu ya. Mungkin itu aja, dan untuk hari ini itu aja mungkin ya. Terima kasih. Seperti biasa aku selalu nutup kegiatan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.